Tapi Ronaldo itu gila, bener pemain dahsyat tuh. Bener sih. Kalau dia nggak cedera ya. Iya, cuma sayang itu umurnya tidak Nggak panjang panjang. sebagai pemain bola itu. Itu yang jadi masalah dengan pemain Brasil. Itu udah dari zamannya. Tapi kan kalau kata Ronaldo R9, kalau selagi gue udah ngumpulin duit banyak, karir sepak bola nggak perlu panjang-panjang, men. Versus is back. Semakin rame episode kesekian, gue udah nggak ngitungin lagi. 31. Tapi yang jelas gue yakin subscriber kita udah nambah nih, udah berjuta-juta. Dan buat teman-teman yang udah menjadi member Sobat Sporty Versus, jangan lupa kasih tahu teman-teman kalian semua. Kita ada member ya? Member yang nonton acara ini terus-terusan, Mat. Pemirsa yang budiman. Member itu Om. Oh, ini member. Bapak ini member. Kami masih free. Oke, tidak lain dan tidak bukan narasumber sebelah kanan saya. Siapa lagi kalau bukan Coach Justin. Saya support nih. Sebelah kiri saya. Siapa lagi kalau bukan Mamat Al-Katiri. Senjata. Sumpah ini bisa siram nggak? Bisa siram penonton nggak? Coba aturannya di sini. Siram pakai rohani ya. Balik badannya, lihat ke kamera, lihat. Nggak usah, ini Ali bikin sembarangan. Coba kasih lihat dong. AK-47. Ini sembarangan, Ali bikinnya. Ini jersey apa, Mas? Jersey MU, Maksud United. Dari Kevin Kax. Kevin Kax yang bikin. Kevin Kax. Kita udah pemain MU mau masuk. Ada Bruno Fernandes ya masuk. Bruno Fernandes. Oh iya Bruno. Bener Bruno Fernandes beda tinggi badan. Oke. Ada Koci, ada Mamat. Ini sebelum kita masuk ke tema utama, ya ini kan memang episode kali ini nggak ada built-in. Jadi gue mau tanya-tanya dulu sama kalian, boleh? Oh nggak ada? Aman. Bilang dong. Oh iya. Aman, kalian mau ngerokok mau ngapain aja bebas. Langsung merokok. Kalau kita ngomongin sepak bola, tidak pernah lepas yang namanya sebuah negara itu bernama Brazil. Kalau gue boleh menganalogikan Brazil itu ibarat sebuah buku cerita yang setiap halamannya itu punya ceritanya masing-masing. Nah, buat kalian pesepak bola Brazil, sebutkan 3 aja yang kalian kagumi ke skillnya, keahliannya, dan juga prestasinya. 3. Mamat. Saya. Iya, Mamat dulu. Ronaldo 9. Ronaldo 9. Ronaldinho. Sama satu lagi Siapa? Rivaldo, tapi saya lebih terkesima dengan Cafu. Nah, jadi pilihnya siapa sih? Cafu Rivaldo apa Cafu sih? Iya, antara dua itulah, bingung. Rivaldo atau Cafu, udah. Oke. Cafu deh. Kalau Ronaldo R9 sih emang the best sih. The best, walaupun sempat menangis ya waktu di Inter ya. Di match terakhir. Coach, lu siapa Coach? Gue dari 3 generasi berbeda. Wah, menarik. Nih, siapa nih? 1 Pele. Wih, Pele. Kedua Zico. Sultan Zico. Enggak dong. Masa Sultan Zico Zico? Brazil tahu. Zico. Ketiga. Permata putih dari Ya, Kalau putih. Pele putih. Pele putih. Ya. Ketiga Ronaldo botak. Ronaldo botak. botak. Nggak ada yang sebut Romario gitu. Wah, bagusan Ronaldo. Ronaldo botak. Lu sempat nonton di eranya siapa aja, Coach? Zico. Zico. 80-an. Zico lu sempat nonton ya? Gue udah 57 anjing. Gila. Jangan suka pancing sampai bapak ini menyebutkan umur, tolong. Itu dia sengaja pancing, Emang Coach. anjing ya? Emang sengaja pancing, saya tahu tuh. Sengaja pancing. Biar Tipe permainannya kalau sekarang kayak siapa? udah gitu Coach? sok kaget Zico, lagi. Zico. Udah gitu sok kaget lagi. Gila, padahal tahu dia. Zico itu kayak bukan, Modric itu kayak Zico. Modric. Wah. Main Berarti pintar. playmaker. Playmaker pintar. Zico sama Rivaldo. Rivaldo juga kan terkenal dengan Enggak lah, kepintarannya. Jauh. Bagusan Zico. Iya. Lu Mat, yang tadi 3 pemain lu sebutin lu nonton semua? Nonton. Itu ya aku Iyalah, sebutin, itu aku mah nonton. generasinya dia itu mah. Aku nonton semua tuh. Cafu, Rivaldo sama Ronaldo 9 sama Ronaldinho. Ya. Kalau suruh pilih satu aja untuk bermain di timnas Indonesia, lu pilih siapa? Pilih satu. Ah. Pilih satu ya. Iya.
Ronaldo 9 lah. Ronaldo 9. Lu juga sama Coach. Lu nggak tahu gini ya, untuk generasi itu nggak tahu betapa dahsyatnya Ronaldo botak. Nazario. Ya. Cristiano itu benar-benar 2 level di bawahnya. Kalau gue bilang Cristiano Ronaldo itu hebat karena konsisten, nggak pernah cedera. Tapi kalau soal skill, Ronaldo botak itu luar biasa, benar-benar luar biasa. Gue lihat dia pas di usia yang gue udah 18, udah dewasa lah, main di PSV kan dia Oh ya, PSV. pertama kali. Gue nggak pernah lihat pemain kayak begini. Gue sih yang takjub Dahsyat. waktu dia masih di Barcelona. Ya, habis itu ke Lawan- Barcelona kan. Siapa tuh yang dari tengah, Dia yang bawa. dia ngelewatin berapa pemain, ditarik bajunya dia bangun lagi. Iya. Gila, mentalitasnya. Iya. Bahkan ada teori yang menyebutkan kenapa dia itu 2 lututnya itu kena karena kecepatan otaknya dan skillnya itu tidak bisa ditopang oleh lututnya. Saking jagonya ini orang. Iya. Sehingga lututnya kalah. Bener-bener luar biasa lah. Asli. Kalau orang happy dengan bahkan dibanding Messi ya, gue tetap pilih Ronaldo. Dibanding Messi, Coach. Ya, Ronaldo itu dahsyat bener. Tapi walaupun As a striker ya. umurnya tidak panjang ya. Ya, kalau Messi kan lebih apa ya? Lebih all round lah. Iya. Bisa dari Bebas, belakang. iya. Ya, tapi kalau as a striker, Messi striker, Ronaldo striker, Ronaldo. Ya. Lu Mat, pilih siapa Mat? Ronaldo, Messi. Messi as a Ronaldo striker ya. Nazario ya? Messi as Messi striker. sebagai striker dan Ronaldo sebagai striker. Kalau sebagai striker ya Ronaldo, Iya, Ronaldo. 9. Iya. Tapi kalau all Round ya mereka, Messi aku jelas. si Messi. Messi. Iya. Ya itu jelas, gue juga Messi. Iya, Iya. itu Messi. Messi nggak ada yang lain itu. Tapi Ronaldo itu gila, bener pemain dahsyat tuh. Bener sih. Kalau dia nggak cedera ya. Iya, cuma sayang itu umurnya tidak Nggak panjang panjang. sebagai pemain bola itu. Itu yang jadi masalah dengan pemain Brazil. Itu udah dari zamannya. Tapi kan kalau kata Ronaldo R9, kalau selagi gue udah ngumpulin duit banyak, karir sepak bola nggak perlu panjang-panjang, men. Iya kan kita dari sudut pandang penonton, dia yang melakukan. Dari sudut pandang penonton kita pengen pemain ini Ya, itu hidup selamanya. Itu dari zamannya Garingka. Garingka. Itu udah suka cewek, punya anak, dia Gaya hidup ya, main Piala Dunia di Swedia, mendadak pulangnya punya anak gitu. Oh ya. Gaya hidup. Bagaimana? gaya hidup. Dia bagaimana? Iya, iya, iya. Dia main Piala Dunia di Swedia. Iya, iya. Kayak macam giveaway ya. Pulang-pulang dia tahu kalau dia punya anak di Swedia. Oh iya. Jadi memang Brazil itu kan gini ya, Brazil itu hidup. Coach, tahan dulu Coach. Daripada Anda mengupas tentang Brazil, gua akan masuk ke topik utamanya nih oke. ya. Oke. Sekarang temanya untuk episode kali ini adalah bagaimana cara Brazil bisa kembali bangkit. Karena nanti, tadi Coach udah hampir spill atau menguliti tentang Brazil. Lebih baik gua kasih data dan faktanya terlebih dahulu Oke. ya. Ada fakta menarik. Prestasi tim nasional Brazil yang menurun. Piala Dunia 2014 dihancurkan oleh Jerman 1-7 di semifinal. Lalu 2018 tersingkir di perempat final oleh Belgia. 2022 tersingkir di perempat final oleh Kroasia. Copa America pun hanya 1 gelar dalam 3 edisi terakhir yaitu 2019. Dan 2021 kalah dari Argentina di final dan itu lebih parahnya main di kandangnya sendiri. Ya, FIFA ranking pernah menduduki peringkat 1 pada tahun 2022 tapi sekarang turun ke peringkat 5 pada tahun 2024. 2002 ranking 1, berdasarkan apa 2002 ranking 1? 2022 apa 2002 kali ya? 2002 itu Belgia setahu gue. 2002 Belgia sempat kayaknya lama sih di harusnya. atas. Iya. Harusnya 2002 ya. Kalau 2002 Iya, kan Jepang. 2002 masih oke. Iya. Piala Dunia Korea Jepang tuh setahu gua. Itu 2002 kan? Iya, di 2002. Agustus. Di Agustus. Iya, Di Agustus. itu make sense 2002. Iya, 2002. Lanjut. 2002 ya. Dan yang berikutnya adalah minimnya pemain bintang yang konsisten di level tertinggi. Neymar yang seharusnya digadang-gadang bisa The next R9. bertaraf Ballon d'Or ya, contender the contender Ballon d'Or itu yang harusnya diharapkan dari Brazil. Terus generasi setelahnya itu ada Vinicius Junior, ada Rodrigo, ada Endrick belum mampu membawa Brazil juara di level senior. Selanjutnya kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya ada Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Rivaldo, Romario. Banyak pemain Brazil langsung hijrah ke Eropa di usia yang sangat muda dan juga minim pengalaman bermain di liga domestik sebelum bersinar di luar negeri. Kick off-nya adalah
kenapa sepak bola Brazil mengalami penurunan kualitas? Ya. Menurut kalian itu seperti apa? Boleh kalau mau duluan atau Gue duluan deh. boleh silakan. Iya, nggak apa-apa. Ini pasti Muhammad setuju. Apa tuh? Enggak Apa, Coach? karena dia nggak tahu, jadi setuju aja dia. Sabar dulu. Sabar dulu. Jadi Sabar gini, dulu. Ya. lo harus tahu budaya orang Brazil dulu. Budaya Brazil itu kan negara tropis ya. Jadi mereka itu hidupnya di luar. Oke? Mereka suka party. Mereka suka happy. Ini budaya. Disitulah lahir pemain bola dari sepak bola pantai. Oke? Ada istilahnya namanya Jogo Bonito. Jogo Bonito adalah bermain indah. Itu yang budaya mereka. Menunjukkan skillnya yang dinilai ada individu. Ya. Oke? Cuman yang jadi masalah dengan Brazil, dan itu sudah banyak sekali contoh, di mana mereka itu mayoritas pemain top Brazil, kecuali Kakak, lahir dari keluarga miskin. Keluarga miskin, di mana mereka mayoritas yang top itu main di Eropa, kaget dengan duit yang Abrek. Miliaran per minggu. tidak semua punya guidance yang dibimbing. Contoh paling bagus Adriano. Ronaldo botak, termasuk yang suka cewek, duit banyak, Iya. nggak jaga bodinya sehingga cedera terus. Oke, satu. Budayanya adalah Jogo Bonito, sepak bola pantai, individu, skill. Oke. Sepak bola itu lu tahu tiap 5-8 tahun Berubah. berubah. Ya, ini nih. 2014 itu adalah tamparan keras untuk Brasil bahwa lu nggak bisa ngandelin Jogo Bonito lagi. Ya. Oke. Apakah mereka berubah? Tidak berubah. Kalau lu lihat pemain Brasil yang terseleksi di timnas dibanding 2000 tahun 90 sampai 2000 atau sebelum-sebelumnya, nangis loh. Separah itu kualitas timnas Brasil sekarang. Pertanyaan lu kan adalah kenapa nggak lahir-lahir kalau budayanya Jogo Bonito? Ini fenomena yang dialamin oleh negara lain, Semua, hampir semua. tapi kenapa Brasil enggak? Karena Brasil tidak punya filosofi yang jelas, yaitu smartphone, teknologi. Ini sudah dikomplain juga oleh beberapa pemain Brasil, bahwa sekarang anak-anak Brasil udah nggak main bola di jalanan, nggak main bola di pantai, Main di game. main di game. Juara mereka tuh game-game. Karena mereka nggak punya filosofi ngandelin skill individu, beda dengan Jerman, Spanyol, Belanda, di mana mereka punya filosofi. Padahal anak Belanda juga main game, anak Spanyol juga main game. Nah, perubahan Jogo Bonito itu mereka tetap punya pride tinggi kan, nggak mau dirubah, tetap dipertahankan sehingga kualitas pemain tambah lama tambah jelek. Karena perubahan sepak bola di mana sekarang mengandalkan sistem teamwork, nggak butuh lagi pemain yang skill. Pemain Brasil yang skillful itu kan sekarang cuman Vinicius. Itu pun nggak terlalu ya. Itu pun nggak Dibandingkan terlalu. Ronaldinho. Dibanding dulu Vinicius mah cadangan, mungkin nggak masuk. Nggak masuk Kalau dia lahir di tahun 2000-an nggak masuk itu. Setuju gua. Sedahsyat itu. Tapi ya sekarang masalah Brasil ya mereka tidak mau. Gue bandingin apple to apple ya, Brasil sama Itali. Itali dulu punya budaya yang namanya catenaccio. Mereka menang Piala Dunia berkali-kali. Tapi Itali paham, catenaccio ini nggak bisa survive lama. Akhirnya 10 tahun terakhir, gone. Berubah. Catenaccio gone. Oke. Kenapa? Karena ya, lu nggak bisa, lu mau menang, lu harus cetak gol. Mayoritas dari klub yang juara, entah itu negara, entah itu klub, adalah sepak bola menyerang. Jadi semua ada masa-masanya. Yang survive cuma total football. Karena tujuannya adalah menyerang, bukan bertahan. Mamat. Itu poin yang paling oke ya, paling oke sekali adalah skill mereka itu sudah tidak sejalan dengan zaman. Kalau kita bicara skill yang bagus sampai sekarang menurutku masih banyak.
pemain Brazil dengan skill yang bagus. Tapi apakah sepak bola sekarang, sepak bola modern masih menggunakan skill kayak begitu? Coba putar dari tengah dikit, diganti sama pelatih. Maksud Anda mau ngomongin Anthony Santos kan? Iya, yang mirip-mirip begitulah. Maksudnya ketika dia akan bagus kalau dapat pelatih yang memberikan kebebasan buat dia. Oke, skill saya masih pakai pakem lama. Kayak Real Madrid. Iya, masih pakai pakem lama nih. Oke, silakan skillmu keluar dan lain sebagainya, tidak masalah. Tapi kalau dapat pelatih modern sekarang, semuanya tuh berdasarkan sistem 1-2 sentuhan, 3 sentuhan, bukan uang. Brazil dari dulu gak pernah main begitu. Gue koreksi dikit, tapi memang bakatnya udah nggak ada. Atau jauh berkurang dibanding dulu. Ya gara-gara. Iya, kalau jauh berkurang iya. Gara-gara yang main bola di pantai sama di lapangan jauh lebih Iya, berkurang. kalau berkurang hampir semua negara mengalami hal yang sama gitu. Tapi karena Florentino Perez saja sempat bilang kan, apa kita rubah aja ini sepak bolanya 80 menit. Waktunya lebih efisien karena anak-anak muda sekarang udah malas nonton lamaan. Udah malas nonton yang kayak begini, apa kita rubah aja kan. Berarti kan semua negara mengalami itu. Tapi Brazil itu misalnya di Liga Brazil yang pemain-pemain mudanya, Endrick, semua itu tersorot karena skillful. Estevao misalnya, terus apa yang PSV punya Flamingo dan lain sebagainya. Flamingo itu orang Belanda. Betul, tapi kan turunan Brazil kan? Turunan Brazil. Turunan Indonesia malah. Oh iya, Suriname berarti. Suriname. Ada satu bukan Flamingo, siapa sayap kanannya. Ada Brazil tuh. Skill oke banget tuh. Saibari, Sekarang- Bakayoko, Perisic di PSV. Kalau PSV yang apa? winger itu Feyenoord. Feyenoord ya? Pak Eksau. Itu dia. Feyenoord. Sama-sama merah putih sih bajunya. Indonesia. Itu aja merah putih. Nah, jadinya tidak bisa lagi masuk dalam sistem-sistem yang kayak sekarang. Gitu. Iya. Kalau tadi berkaca Catenaccio, terus kemudian Jerman kita tahu dari dulu bermain sistem kan. Terus Spanyol, Belanda, semua ini mungkin berubah, tapi mereka dari dulu punya sistem, Filosofinya. punya filosofi. Itu sistem tuh. Iya. Dulu siapa pemain Italia nggak bisa bantu pertahanan, out. Mau menyerangnya Iya. sebagus apa? Dan the best defender dari Italia. Out, tapi itu sistem. Brazil satu-satunya yang tidak punya sistem. Dia mengandalkan Kalian skill. individu. Gilberto Silva itu pemain Arsenal itu gelandang bertahan tapi skillful. Iya. Skillful. Iya. Emang di Italia lihat Gattuso pernah skill. Nggak ada. Dihajar sama Gattuso Trapattoni. banteng aja dihajar. Iya, dihajar sama Trapattoni kalau keluarin skill dan lain-lain. Bantu bertahan aja udah. Di Belanda pun sama. Bisa menyerang dengan oke, back bisa ikut penyerang, itu nilai plus. Tapi kalau back hanya punya satu formula defensif, nggak akan kepake sih. Kayaknya kayak di Total Football dulu. Nggak bakal kepake. Nah, Spanyol masalahnya tidak punya sistem. Dia punya skill kumpulan. Brazil tidak punya sistem. Punyanya kumpulan individu yang skillnya bagus. Iya. Tapi kalian sendiri, menurut kalian nih pencinta sepak bola, kalian menikmati nggak sih ketika ada pemain sepak bola yang punya skillful? Yang sangat indah sekali. Menikmati. Makanya sekarang kan menurun. Kayak kita udah pernah bahas di Ya sini. gini, enggak gue Lu menikmati. Beda. Kita beda. waktu itu. gini. Gue lebih menikmati sistem, tapi dalam sistem harus ada 1-2 yang punya skill gitu. Nah, berarti lo sistemnya lebih Terutama utama winger kiri kanan itu harus punya skill. harus punya skill. Ya, untuk bisa one on one ngelewatin, tapi harus bermain dengan sistem. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, kalau Lo dalam pilih sistem atau kalau dalam satu kayak 90-an 2000-an dalam satu klub sebuah skillful kan kita susah menyenangkan juga, banget. iya. Tapi Kita menyenangkan menikmati. Kan? Iya, Iya kan? kan? Dulu ini gue kasih tahu ya, gue kan nonton timnas Belanda dari tahun 80-an, 70 akhir lah, ya kan? 60 awal lah ya. Anjing. dia yang coach yang mancing bukan gua ya. Gua nggak mancing gua. Gua nggak mancing masalah usia sama Itu sekali. tiap kali kalau Belanda ketemu Brasil, kita udah deg-degan duluan. Iya. Udah deg-degan. Setelah 2014, tadi lu sebut dibantai Belgia. Jerman. Iya kan? Belgia lo kalah. Iya. Dibantai untuk rank 3, Brasil dibantai sama Belanda 3-1. Oh, Di Brasil, perebutan rank 3. Yang 3. Di Brasil, setelah 2014, kalau di Belanda semoga kita mau Brasil. Iya, Brasil udah bukan ini. Dulu 2010 udah anjing ketemu iya. Brasil. Nah, Iya benar. Ngerti nggak? yang menjadi masalah di Brasil itu adalah pilihan pelatih yang tidak modern juga. Pelatih ini kan pelatih Mereka mantan pemain stuck. lama. Stuck. Kemarin itu ada statement bagus, saya lupa dari siapa ya. Kenapa sepak bola Italia itu bergerak udah ke arah yang benar? Karena yang keluar dari kursus kepelatihan
itu filosofinya tidak dibebankan. Makanya kita bisa lihat Sarri, Gasperini dengan modelan kayak begitu, tapi kita bisa lihat De Zerbi. Allegri yang modelan kayak begitu. Jadi Piondi. beda-beda nih. Iya, De Zerbi tuh, Marcelo De Zerbi, Braga. iya. Itu Italia apa nih kayak begini iya, kan? iya. Tapi mereka keluar dari pakem yang sama gitu. Maksudnya dari satu produk yang sama, tapi terserah kamu mau main gimana. Pilihan Italia sendiri. udah Iya. seterbuka itu. Brazil pilihan pelatihnya Nggak ada. dan selalu mereka pakai pelatih Brazil kan. Dia nggak pernah pakai jasa pelatih luar ya? Terakhir pelatih Felipe Brazil. Scolari, Portugal. Terakhir yang sukses, yang lumayan sukses itu juga di Eropa juga flop juga itu Scolari. Itu cuma Scolari. Iya. Tapi itu generasi Ronaldo botak. Iya. Siapa yang bisa kalahin karena Brazil? Pemainnya hebat. Siapa yang bisa kalahin Brazil saat itu? Cafu, Roberto Carlos. Habis itu ke Chelsea kan flop juga dia. Iya. Sempat ke Portugalnya juga ya. Iya. Sempat jadi pelatih Iya, Portugal iya. juga, hancur juga. Flop gitu. juga. Jadi mereka dan abis dari situ pakai terus sampai kemarin isu Ancelotti lah. Mungkin lebih masih menyerap budaya modern, terus kemudian membebaskan para pemain, masih bisa klop dikit nih. Nah, Brazil kalau tetap menggunakan sistem yang kayak begini, Nggak akan kemana-mana. dia makin menurun pasti. Iya. Vinicius itu nggak skillful banget loh, dia masih Iya, main dalam iya. sistem loh. Wong 1 lawan 1 sering kalah kok. Iya, masih main dalam sistem, masih tahu buka Iya, ruang. iya, Makanya iya, dia senang iya. kalau Modric atau Cross di belakang. Dia tahu buka ruang. Ronaldinho, Ronaldo kalian yang lari, biarkan Ronaldinho yang Iya, pegang bola. yang pegang bola. Iya, dulu Brazil. Tapi itu berpengaruh juga loh ke masalah asupan pemain-pemain asing yang berlabel pemain Brazil ke Indonesia. Kalau dulu kan ada pemain di klub ini, pemain dari Brazil agak serem. Gue rasa Kalau lama-lama sekarang kayaknya- hilang. Iya, Udah kalau hilang. sekarang kayaknya udah nggak begitu. Ya Karena kan sekarang terbuka, Eropa juga udah banyak masuk. karena industri sepak bola di Indonesia sudah maju, dalam arti mereka bisa membayar lebih mahal dan kualitas pemain Brazil, harga pemain Brazil biasanya di bawah pemain Eropa. Iya. Dan 15 tahun terakhir yang kuasai sepak bola dunia itu dari Eropa. Iya. Terakhir Argentina. Argentina itu kan karena Messi. Coba nggak ada Messi. Emang Messi dengan ada Messi pun baru sekali juara dunia, bukan 6 kali Iya benar. atau 4 kali atau 3 Ini juga kali. dari segala dari beberapa Ya pelatih. karena pemain lainnya nggak menarik. Lu sebut deh pemain yang di juara dunianya Messi yang main di klub besar ada berapa? Ya Allah dikit coach. Makanya, Iya. Baru sekarang pindah ke klub besar. makanya dikit. McAllister, McAllister, Enzo. Enzo, Masih di Enzo Benfica. apaan? Paul, Berada di Masih ring di berapa? Benfica itu. De Paul, De Paul juga ATM, Iya, ATM. bukan Real Madrid Barca. Martinez saya kipernya aja. Enzo juga bukan di City, MU, Liverpool atau Tapi apa. waktu main itu masih Benfica kan? Iya masih di Masih di Benfica. Iya. Belum itu, baru abis itu juara diambil-ambil. Ya, dan itu pun nggak murni karena Messi. Nah, sepak bola Latin harus berubah. Iya, tapi menariknya coach kalau kita bicara Latin ya. Dulu Brazil itu pembeda klub negara Latin. Negara ya. Semua bermain dengan keras rap-rapnya Chile, Argentina, Iya. back-back kayak Sorin, Ayala, Kolombia. Iya. Kolombia main keras semua. Brazil berbeda tuh, main Beda indah. sendiri, ya. Sekarang ketika Latin ini mulai mengikuti perkembangan modern, Eropa, Brazil ya. stuck. Tak, ya. Itu yang membuat kebingungan. Makanya kenapa Brazil ini Argentina Itu masalah bisa survive. pride ya, karena mereka merasa berapa kali juara dunia. Lima. Brazil. 5 Lima kali, paling dia, tinggi. Iya. Bintang 5 dia. 5 kali juara dunia, 6 kali malah. 5 ya. Lima kali. Bintang 5. 5 kali juara dunia. Mereka merasa ya rajanya sepak bola ya mereka. Itu kan yang gue selalu sebut post power syndrome. Gue curiga takutnya fansnya ini seperti fans MU coach. Kenapa? Ya selalu mengagung-agungkan sejarah. Dia tidak mau berbenah, akhirnya ya jadinya stuck aja di situ-situ aja. Brazil ini, ya tadi yang coach bilang, ini terlalu star syndrome. Tapi atau- masih lebih masuk akal Brazil sih 5 juara dunia ya 4 tahun sekali. Ini juara champion belum sampai 2. Ngapain nih? Ngapain Gua nih? analoginya Lu- keren-kerenin gitu. Lu Golden Diganti Trophy aja nggak bisa ngalahin Arsenal. Aduh, Golden Trophy lagi. Golden Trophy yang Piala Emas. Iya. Yang tak terkalahkan satu musim. Juve udah punya, bisa kita debatin. Tapi kalau Di Inggris kita nggak ada kan? Di Inggris nggak Arsenal ada. doang. Di Inggris bicara sepak bola Brazil sendiri, ini lo pernah tahu nggak sih tentang ekosistem sepak bola Brazil itu di sana tuh seperti apa? Infrastrukturnya itu mendukung atau tidak? Itu cukup mendukung. Iya. Fanatisme
fansnya sepak bola. Brazil sama Argentina adalah pengekspor pemain bola terbesar di dunia. Kadang Brasil, kadang Argentina. Karena ke semua negara mereka ke semua ada. negara di dunia, termasuk ke Indonesia. Ya, Indonesia Jadi ke negara-negara yang rankingnya 100 ke atas itu tetap ada pemain Brasil. Karena satu mereka nggak terlalu mahal dan mereka tetap punya skill. Cuman kalau udah pengen bersaing di luar, ya susah. Udah nggak berlaku lagi. Itu yang kita lihat kan sekarang. Dan gue tidak melihat ada perubahan. Dan bahkan Timnasnya ya? iya. Timnas ya, kita bicara timnas. Bahkan bukan hanya timnas itu kan berasal konten dari sebuah timnas itu kan pemain-pemain semua yang main di Eropa, rata-rata di Eropa, dan itu pun bukan di klub besar sekarang. Nah, kalau lu lihat yang gosip untuk ingin mendatangkan Ancelotti, artinya mendatangkan pelatih luar, itu udah luar biasa. Itu dapat Berarti tekanan dari di dalam Brasil bahwa kita nggak boleh, kita ini Brasil 5 kali juara dunia, sama kayak MU ngandelin sejarah lah. iya. Tuh kan masuk. Iya, tapi masih masuk akal Brasil tetap. Dan tetap nggak didatengin kan? Iya, Itu cuman gosip kan. Nah, budaya-budaya kayak gini itu harus dirombak. Oh, ya harus dilawan gitu Harus ya. dilawan, bahwa kalau lu mau mengikutin, lu harus berubah. Di kualifikasi Piala Dunia sekarang Brasil di rank berapa? Coba dilihat. 4 apa 5 kemarin terseok-seok juga. Iya, terseok-seok. Tapi mereka tambah jatah. Syukurnya itu mereka tambah jatah yang masuk Piala Dunia. Karena di Amerika ada 48 klub yang ikut. 48 negara. Ya. Ditambah Jadi ditambah kayak kita, Asia dulu 5. Sekarang 8. Iya, sekarang 9, 8 plus 1. Tapi memang Iya. format Piala Dunia juga nambah jumlah negara. Makanya pas orang tanya, gue pikir masih 5 kan. Peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia dengan 5 kandidat 0, gue bilang begitu. Tapi ternyata ada 9. Oh, itu bertambah. Tambah. Nah, terus Ada peluang. terus pemain baru datang terus ya, peluang kita besar. Ini dia peringkat Masih Brasil 5. sekarang di peringkat 5. Di Peringkat bawahnya 5. Argentina, Uruguay, Ekuador, Mana ada Kolombia. cerita Brasil di bawah Ekuador, Kolombia. Kolombia. Mana ada cerita itu. Tapi this is the reality. Dimulai dari 2014. 2014 kan? Yang Ya, itu 2014 menurun. itu kehabisan, udah Neymar, Iya. cedera-cedera, David Luiz hilang. Iya. Bahkan Dante kan, backnya Iya, itu Dante. udah di mana itu Dante? Thiago Silva, Kalau Thiago nggak salah Silva. terakhir Munchen ya? Enggak, terakhir main di Prancis. Oh, Perancis. Arsenal. Oh iya ya terakhir. Dante, bukan David Luiz, Dante. Oke, Iya, Dante, menurut Dante. kalian ini apa yang harus dilakukan Federasi Sepak Bola Brazil untuk bisa mengembalikan prestasi Brazil atau sepak bola Brazil? Kalau instan, pelatih luar dulu. Kalau menurut lo, pelatih luar? Pelatih luar dulu. Supaya Ya, tapi gue takutnya Mat, pelatih luar itu dapat tekanan yang nggak realistis. Jadi diharapkan menang semua. Iya. Kalau nggak menang atau apa mereka nggak percaya proses. Itu yang susah dengan pelatih luar. karena kalau berharap Padahal liganya yang panjang. yang harus dirubah itu banyak. Iya, Bang. Mulai dari menanamkan filosofi. Tapi Karena kan dia nggak punya filosofi. tapi kan puluhan tahun itu coach. Iya. Maksudnya yang instan itu supaya ada membuka jendela baru buat pemain-pemain ini Iya. langsung. Sebenarnya yang dilakukan Brasil harus niru Indonesia. Naturalisasi. Menanamkan filosofi. Masa naturalisasi? Ya makanya. Kalau di Indonesia karena pemainnya tidak memadai, mereka naturalisasi. Naturalisasi. Tapi bersamaan dengan naturalisasi, mereka menanamkan filosofi. Brasil kan udah ada pemain, walaupun nggak world class lah. Yang mereka butuhkan menanamkan filosofi dulu, yang sesuai dengan perkembangan sepak bola. Pertanyaan gua berikutnya adalah filosofi apa yang cocok untuk Brazil? Ya sepak bola modern yang dilakukan oleh Eropa. Main pakai sistem tidak pakai skill maksudnya gitu. Tapi ya kita akan melihat dan warga Lu Brasil setuju, juga. Mat? Main dengan sistem? Lah kalau untuk mau Brazil. ikut ya, kalau mau ikut ya, kalau mau ikut sepak bola saat Saat ini, ini. ya bagaimana? Emang tidak enak di mata kita You Brazil have pemain no begitu. choice. You Emang have tidak no enak, choice. tidak enak di mata kita dan makanya saya bilang pasti akan ada tekanan dari warga Brasil yang Iya. hidup berpuluh-puluh tahun, beratus tahun dengan sepak bola skill. Emang ada yang beratus tahun hidupnya? Nggak ada. Maksudnya generasi baru ratusan tahun kan abad. Tadi aja episode sebelumnya kita bahas masa lalu tuh perang. Jadi yang paling instan untuk memperbaiki sepak bola Brazil Nggak itu ada. datangkan pelatih. Kalau saya instannya ya. Iya, Untuk merubah setidaknya. Tapi nggak bisa perubahan itu nggak bisa instan.
perubahan nggak bisa instan. Butuh berapa lama menurut lo coach? Lama, minimal 10 tahun. Tapi Brazil Kalau mereka mau merubah sekarang, tapi mau dirubah nggak? Itu aja nggak ada. nggak ada. Mereka masih pede dengan Sepak bolanya mereka. kualitasnya dan sepak bola mereka. Tapi saya tuh sempat berpikir gini coach, ketika waktu kita dulu sempat bahas sistem sepak bola sekarang itu membosankan, membuat manusia jadi robot, sehingga tidak enak juga, tidak muncul bakat-bakat yang kayak dulu. Itu saya sempat pikir begini, kuncinya sebenarnya di Brazil coach. Kalau Brazil mempertahankan itu dan kembali juara, bisa jadi tren bisa baru. jadi tren Bisa. baru tuh. Bisa. Kita akan menikmati lagi sepak bola zaman itu. Tapi nggak ada yang jatuh dari langit. Betul. Itulah kenapa gue bahas tadi, dengan perkembangan teknologi, orang semua ke teknologi. Oke? Karena untuk bisa membuat skill individu lagi, itu butuh pemain muda yang sudah berbakat, yang dipoles. Yang dipoles itu ya di pantai sama di jalanan. Ini termasuk di Belanda, termasuk di Spanyol, termasuk di Jerman. Tapi di negara Eropa mereka jatuhnya ke filosofi lagi. Yang di sini nggak ada, yang di sini cuma ngandelin skill. Jadi lu nggak punya dasar untuk tiba-tiba mendadak berhasil dahsyat lagi dengan skill individu. Nggak make sense itu. Itu cuma wishful thinking. Misalnya generasi kayak Enrique Estevao, ya skillful juga kan itu. Muncul terus kemudian mereka bisa juara Copa, juara dunia. Emang Endrick yang digadang wonderkid bla bla bla. Gue nonton tuh kemarin Madrid lawan Betis. Gak ada upil-upilnya tuh Endrick. Masih kalah jauh lah generasi dulu. Jauh banget. Jauh. Dan itu dari bilang very skillful. Barca beli Victor Roque yang juga skillful apaan, di Betis dilempar lagi itu. Tapi Coach, apakah mungkin sebelum itu Victor Roque, terus kemudian Endrick, si Chelsea itu Estevao ya? Estevao itu belum bisa keluar. Memang nggak ada. Karena sistemnya tidak menyediakan tempat buat yang bermain kayak begini. Karena regenerasinya nggak ada. Jadi yang di Brasil bagus itu untuk Liga Brasil aja. Karena mereka masih main pakai skill kan. Karena mereka main pakai skill. Jadi kelihatan betul. Ketika ditaruh di sistem yang kayak Madrid, semua. Barca dan lain sebagainya, kita kelihatan mana skillnya. Karena memang tidak boleh keluar. Nggak bermain dengan skill. Dan sepak bola dan bermain dengan sistem kan terbukti. Nah, kalau begitu terus gimana dong nasib pemain? Nah, Ya, menurut kalian berubah. apa yang harus dilakukan sama pemain-pemain Brazil ini untuk setidaknya bisa mendekati generasinya Rivaldo, Ronaldo, Kakak? Ya Susah. sulit, tapi banget. Loh, Nggak bisa nih. kita bandingkan sekarang deh. Iya. Sekarang generasi Belanda dah. Ini timnas kan amburadul. Dibanding Belanda tahun 88 zamannya Kulit. Dibanding Belanda 2000-an aja. 2010. Nggak ada apa-apa ya. Dibanding 2010 oke. Kocak, Weghorst saja masih main loh. Ya, Weghorst. Karena gak ada striker lain. Yang bagus paling Van Dijk doang. Sama De Itu Jong. pun back, kita nggak bisa terlalu melihat mereka. Sama De Jong doang. Kiper Dan biasa De Jong juga. pun cadangan sekarang di Barca. Sama Ngerti Kopp nggak? Miners. Iya. Itu doang. Kita lihat Spanyol deh yang baru juara Eropa. Spanyol ini dibanding 2010 nggak ada upil-upilnya. Yang bisa survive mungkin Rodri doang. Nico Williams luar biasa. Pemain kayak apa itu Nico Williams dibanding dulu. Jadi semua negara menurun. Tapi karena ini udah berkali-kali karena semua mereka mengandalkan filosofi masing-masing. Spanyol bisa juara. Italia bisa masuk final, bahkan juara Eropa. Italia ini kan kocak sepak bolanya. Sangat kocak. Lucu. Terlalu Ya. kocak. Lu lihat Juve sama Milan aja di kick sama PSV sama Feyenoord Terlalu tuh. kocak. PSV Feyenoord itu klub apa? Feyenoord itu 13 pemain cedera. Average pemain 23 tahun, bisa ngalahin Milan. 2 match. Bukan 1 match, 2 match. Ngerti nggak? PSV lagi yang dari rank 1 sekarang rank 2, terseok-seok. Bisa kick Juve. Gue shock. Kok bisa? Ternyata sepak bola Italia so-so aja. Dan itu udah berkali-kali gue bilang. Ya fans Italia aja nggak bisa terima kan? Ya, saya Ini juga- saya juga realitanya. tidak terima. Tidak terima tahu. Makanya gue bilang seri kan seri aki-aki. Oh, serius. Wes. Karena filosofi. banyak orang tua, ya lu kebayang kalau McTominay, Smalling aja bisa jadi pemain inti di klubnya. Saya dapat tahan tuh. Gimana, Ada Pak? bantahan tuh. Kenapa Tom ini Tavares bisa Kita- main di Kita Iya. sepakat dulu. Kita sepakat sama-sama bahwa Serie A menurun. Oke. Jauh banget. Ya Itu udah sepakat. stop.
Nggak bisa. No Yang discussion. menjadi perbedaan adalah alasan kenapa menurun. Kalau saya gitu apa kan. alasannya apa, Mas? Alasan mereka udah tidak bisa bersaing secara bisnis, sehingga tidak bisa beli pemain. Mendatangkan pemain Iya. bagus. McTominay di MU, Anthony aja jadi bagus di Betis, Iya. gitu di Napoli. Conte merubah dia. Conte kita tahu lah, Tottenham aja ditampar-tampar itu Son sampai muntah kan, Harry Kane sampai muntah gitu. Conte memang spesialis bikin pemain jadi bagus. Kita ingat 2008, 2012, Conte bawa Italia tim kayak apa itu? Tapi dia bisa bikin pemain ini bagus semua gitu. Nah, ini bukan soal Liga Aki-Aki. Juventus itu di Liga Champions itu dengan skuad paling muda di antara semuanya. Itu. Jadi bukan Liga Aki-Aki lagi. Tapi memang mereka nggak bisa beli pemain Royal City. Lu nggak bisa ambil hanya Juve. Betul. Ini, Tapi semua klub lagi nggak punya duit berarti. Gini. ini persentase ya. Hak siarnya tim relegation yang kemarin degradasi dari Liga Inggris paling bawah urutan 20. Lebih tinggi daripada daripada juara. Inter Milan juara. Iya. Lebih tinggi daripada Inter Milan juara. Nah, kalau misalnya kayak tadi, Lukaku kok bisa jadi bagus? Ya sama, Anthony juga bisa jadi gini, bagus di pelatih gini. yang tepat. Karena Italia terlalu banyak ambil afkiran dari IPL, generasi mudanya terhambat, Iya, jadi nggak muncul. stuck, nggak muncul. Tavares yang main kayak kebo buta gitu, bisa jadi main di Lazio. Kolasinac, lu tahu Kolasinac sama Rifan lebih cepat Rifan kali daripada Kolasinac. Main pemain inti di Atalanta. Atalanta itu diobok-obok sama klub Brugge loh. Iya, bro. Ya. Klub Belgia loh. Lagi. Padahal gua pikir- Jadi Serie A itu emang udah hancur, udah drop banget. Iya, memang Eh, sepakat itu. karena terlalu banyak ambil pemain tua. Harusnya pemain tua, pemain afkiran dari IPL nggak ada kasih kesempatan ke pemain muda. Oke. Nah, masalahnya pemain muda Italia kayak Casade dan lain-lain milih pindahnya ke Inggris. Di Duitnya sana lebih banyak. Di sana juga. Sabar dulu, pemain Inggris dulu Iya. yang muda. Itu jadi soal. Oke, kita balik ke topik utama kita tentang Brazil. Kenapa Brazil menurun sekali sepak bolanya? Kalau kita ngomongin Brazil, tadi Mamat sempat bilang cara instan adalah mendatangkan pelatih. Nah, sempat kabar yang beredar juga dan ini rame, Don Carlo Ancelotti yang akan digadang-gadang sebagai pelatihnya, tapi sampai sekarang juga masih belum diganti. Nggak jadi. Iya, nggak jadi. Tapi menurut kalian, apakah Carlo Ancelotti akan cocok jika melatih timnas Brazil? Cocok. Kalau aku juga cocok sih. Oh ya? Ya, yang terlalu kan miskin taktik, ngandelin skill doang. Tapi mengorganisasinya bagus. Iya, manajemennya bagus. Iya, benar. Jadi lebih mendekati lah daripada pelatih kayak Klopp atau Pep. Nggak Yang cocok. berubah total ya? Iya. Cocok. Kalau itu merubah total, Ancelotti paling cocok. Karena dia bisa Memberi kebebasan ke pemain, Iya. biar skill ini tapi dengan sistem yang standar lah. Iya. Kalau saya juga cocok. Paling cocok kan Ancelotti. Ya. Paling cocok kan Ancelotti. Setuju. menurut kalian pemain Brazil sekarang yang punya modal pemain bagus selain Vini Kagak ada. Selain Vini, Rodrigo masih mentah banget. masih mentah semua. Nggak konsisten, bukan mentah, nggak konsisten. Atau gini, ini cara point of view gue doang sih. Paling bagus, Marquinhos. Itu pun udah mau habis ya. Gini nih, Anthony. Oh, Anthony. mungkin ya Brazil memang menurun. Itu apa karena dikarenakan sepak bola yang negara lainnya itu mengalami kemajuan yang signifikan. Padahal kalau Brazil di era dulu segini-segini aja. Jalan di tempat. Atau memang dia menurun, Coach? Memang menurun. Berarti bukan jalan di Mereka tempat. tidak melahirkan bibit-bibit baru. Gue ngikutin Brazil dari tahun 80-an. Emang Akhir kiblat sepak 70. bola, Iya, kan? emang kiblat sepak bola. Dulu gue bingung, sampai gue masih ingat waktu dia bilang, gue bingung Brazil ini kayaknya dari kecil dikasih makan bola kali itu. Bayi-bayi Brazil itu tiap generasi selalu ada. Dan sampai 2014 itu non-stop loh. Kalau nggak juara dunia pun final, perempat final atau selalu praktis non-stop. Iya. Sampai 2010 sebenarnya udah kelihatan pas Belanda menang lawan Brazil. 2014 itu udah menurun itu. 2014 itu udah menurun. Nah itu benar-benar ditunjukkan di kandang sendiri kan semua orang pengen Brazil juara lagi. Karena 2010 gagal kan headingnya Wesley Sneijder, gue masih inget tuh. Ternyata ditampar benar-benar tampar itu. Kalah lawan Jerman, kalah lawan Belanda, dan mereka nggak berubah.
Jadi kalau lu tanya siapa yang pemain nggak ada. Nggak ada. Karena generasinya udah jauh menurun. Iya. Sekarang bener-bener nggak ada. Terbaik sekarang yaitu Vinicius. Lu lihat seleksi pemainnya yang mau ikut timnas lah. I mean Itu tuh. seorang Emerson Royal aja masih dipanggil. Lucas Moura masih dipanggil. Lucas Moura. Tottenham. Moura, ya Allah. Paqueta. Lucas Moura udah nggak di Tottenham. Di Iya, Arab. maksudnya Lucas Moura-nya Tottenham. Itu tuh. Gue nggak tahu. penyerangnya tuh. Emerson Royal dipanggil nggak? Emerson nggak ada. Nggak ada. Danilo. Rafinya. Danilo mana nih? Wow, Danilo Pedro. Danilo Juve. Ya Juve Udah lah. pindah Liga Brasil loh padahal. Iya. Gabriel Martinelli, Estavao, Edri. Pemain. Paling bagus ya udah Martinelli. Jolinton. Martinelli paling bagus. Lucas Moura, Jolinton, Andres Pereira, Martinelli aja dipanggil. Martinelli ngelewatin tiang listrik aja nggak bisa itu. Dipanggil itu. Gue rasa kalau Garnacho orang Brasil dipanggil juga itu. Ya kalau Garnacho ya. Samo, iya. Tapi menurutku ya, saya tuh penasaran dengan betul-betul pelatih luar yang taruh sistem, karena kita lihat di Barcelona Rapinya bisa jadi sebagus itu loh dibikin Iya. sistem. Iya. Pindah Mau yang posisi ngikut ya, dan bisa. dan bisa. Mat, bukan masalah pemain bisa atau enggak. Tekanan dari dalam bahwa lu udah merusak budaya Brasil yang Iya, menghasilkan iya. 5 trofi dunia pride-nya. Iya. Itu yang susah. Iya, makanya aku bilang Bukan kalau pemain nggak bisa adaptasi, bisa-bisa aja. makanya saya bilang saya penasaran kalau seandainya dibikin kayak Barcelona begini gitu. Itu akan jadi apa ya Brasil ini karena bisa mengikuti saya yakin, dan siapa tahu lebih indah. Mungkin butuh waktu, tapi perubahan itu harus diambil sekarang, melawan mengganti budaya yang mereka banggakan selama puluhan tahun itu. Ini Berarti ini dengan penasaran kata nih, lain- Rapinya akan ditaruh di mana? Iya. Kalau ditaruh di kanan yang skill kayak Barcelona musim pertama. Pasti di kanan, karena kiri ada Vini. Tapi ada Savinho juga. Jadi siapa tahu Savinho, Rapinya ditaruh di belakang striker kayak Barcelona. Savinho kayak apa emangnya? Iya. Menurut kalian dengan skuad di era sekarang, Brazil ini kalau ditaruh di tahun 2000-an bakalan tetap juara nggak? Nggak ada satu yang masuk. Nggak ada yang layak ya? Vinicius pun nggak. 2000-an yang Iya. generasi Nggak R9. ada satu yang Nggak ada. masuk. Generasi R9 Iya. itu cadangan aja bagus. Iya. Nggak ada satu yang masuk gue bilang. Itu cadangan Masuk aja nggak? 2002 itu bagus banget. Brazil, fans Brazil mohon maaf ya buat kalian yang lagi Nggak ada nonton. satu yang masuk ini. Vinicius aja nggak masuk Iya, gitu. Jadi jangan Tapi- berharap tim kalian ini akan berprestasi. Tapi ada keberuntungannya. Apa? Punya kiper bagus. Kipernya doang. Ada Alisson, ada Ederson. Iya, benar. Ya, Itu doang. kiper doang. Oke. Iya, dulu kan Dida nggak punya cadangan Iya, lagi. iya. Dida hilang, nggak tahu Iya, siapa yang ganti tuh. Sekarang Ya, punya. kiper doang. Iya. Kiper doang yang masuk. Kiper doang masuk. Oke, kita ke water break. Water break. water break nih. Saya 4 kali berturut-turut ini. Water break. Pak, tolong menang dong, Pak. Oke. Saya udah 3 kali nih Eh. bosan nih saya. Guys, kita Ini saatnya permainan sekarang untuk anak kecil. Oh, lagi. Family 100 ya. Akhirnya gue menang. Family 100 ya. Oh, AI. Ya AI Iya, lah. AI. AI campur survei. AI campur. Alah survei nggak Survei dari jelas. siapa? Oke. Tetap ya. Andy Cole. Andy Cole. Biar rank 14 di coach aja. Andy Cole. Andy Cole memang bagus Andy Oke. Cole itu. Andy Cole sangat. Saatnya Andy kita Cole kalau water jadi break. striker Brasil masuk gitu. Family 100. Oke. Sebutkan 5 pemain terbaik Brazil yang pernah bermain di Chelsea. Gue Menurut malas AI. banget Chelsea. Chelsea ya. Ya. Thiago Silva. Thiago Silva. Apakah ada survei membuktikan? Adalah. Nomor berapa? Kita lihat. Oh, terakhir nomor 5. Dapat 10 poin. Oke. Thiago Silva. Thiago Silva. Ya. Oscar. Gue juga ada Oscar loh di benak gue. Oscar, apakah ada survei membuktikan? Sumpah nggak ada berarti. What? 4. Ya Allah. Nomor 1. Dapat poin 30. David Luiz. David Luiz, apakah ada survei membuktikan? Nomor berapa nih? Banyak dia nih, pinter dia nih. Oke, David Luiz. Gue curiga lu ngefans sama Chelsea. Hah? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Lanjut. Ramirez. Ramirez, Pasti enggak ini. apakah ada Enggak ada.
Wah! Apakah ini akan sapu bersih? 70. Apakah ini akan sapu bersih untuk Mamat? Silakan Mamat, kesempatan Anda masih ada. Aduh. Ayo. David Luiz, Ramirez, Oscar, Thiago Silva sudah dibongkar sama Mamat Alkatiri. Aduh, siapa ya? Tinggal satu udah nama makan aja nih. teratas dengan poin 50. Aku udah bingung. Siapa ya? Apakah Mamat bisa menjawab atau justru Siapa Coach ya? Justin yang akan mengambil? Oke, waktu mulai di Poin klik coba. 50. Waktu. Habis. Hah? Tetot. Belum ada di situ Itu waktu. udah 0-0. Ya Allah. Belum itu. Oh ya 4, 3, 2, habis. Estevao deh, Estevao. Estevao. Walaupun belum main, masih tunggu usia. Estevao, survei membuktikan. Salah. Tidak ada. Coach Justin. Nampaknya pandangan Anda meminta bantuan sama saya ya. Anda balik ke sini. Tidak. Saya tidak akan melihat dia. Pemain Chelsea aja gue nggak peduli. Apalagi yang dari Brasil. Iya. Ayo Coach. Robinho pernah nggak sih? Robinho. Nggak pernah. City setahu gua sih. I really don't know. Menyerah. Guess what? Anything. Tapi masalahnya nomor 1 pasti terkenal sih. Nggak harus terkenal juga, siapa tahu aja kan. Kalau udah di atas David Luiz. Hey. Ini kan AI yang jawab. Bukan manusia. Kawan. Zola coach, Zola. Zola Itali. Zola Zico mirip-mirip tuh. Oh iya. Itu yang paspor Spanyol apa siapa namanya? Yang tampangnya tua. Diego Costa. Diego Costa. Itu mah Spanyol. Diego Costa, tulis. Diego Coba Diego Costa. Costa. Coba kita lihat apakah ada survei membuktikan. Ya, gua Tidak nggak tahu. ada. Dan satu lagi Mat, masih ada Satu Mat, lagi. kesempatan. Siapa lagi pemain Brasil? Nggak tahu gue. Malah kerja sama. Asli gue nggak tahu. Mana kerja sama, aduh. Siapa lagi? Gue peluang pertamanya gue nggak tahu. Keturunan Brasil yang gue tahu ya. Siapa lagi ya? Waktu 5, 4, 3, 2, 1. Gua kasih clue kali ya. Edmilson. Mana ada Edmilson? Clue. Clue. Kenapa lu pasti coach Lu Justin? dapat Harus lu kesempatan dapat saya. menang kampret. Iya, tapi ini poin itu. Berapa clue-nya? Dia sekarang membela Fulham. Oh, Anjing. aduh. 5, 4, Membela Fulham. 3, Ya, 3, 2. Dia pernah di Arsenal kan? Habis saya. Bentar. Saya Kan gue harus jawab. Lu udah 2 kali. Kan 3 udah kali. habis waktu. Iya. Tadi kalau begitu saya pandang dulu. William, apakah ada? William jawabnya. Apa? William. William. William pakai N. Oh, William pakai N ya. William, survei membuktikan. Apakah ada? Iya lagi. Saya ingatnya siapa coba yang berotot. Saya udah ingat. Ini. Ada satu. Adama Traore. Ada Traore. Jadi kepala saya ada Traore. Mana lagi ada Wak? Tapi emang pernah ke Chelsea. Adama Traore Nggak apa? pernah. Emang dia Enggak. berhasil? Saya ingatnya ada satu kayaknya duetnya Ramirez dulu apa Os. Siapa ya udah ke Fulham? Ada masa ada apa? Dia nggak keluar. Dia kalau nggak bilang main di Fulham, gue nggak tahu tuh. Dan itu pun cadangan, Oke. Coach. Cadangan di Fulham. Oke, selanjutnya. Oke, Mamat 100, Coach Justin 50. Woi. Setengah. Mamat 100, Coach Justin 50. Sip. Berarti ini sekarang ke Koci ya? Iya. Iya kan, ke Koci. Koci duluan. Koci, sebutkan 5 pemain terbaik asal Brazil di Liga Italia. Anjing. Sebutkan, ayo Coach, tebak. Masih ada 5 tuh. Waktu dong. Ronaldo botak. Ronaldo Nazario da Lima. Survei membuktikan. Ada Koci, nilai 40. Oke. Ronaldinho. Ronaldinho, apakah ada? Survei Apa membuktikan. sih waktu-waktu orang? Salah. Nggak ada. Salah. Oke, saya nih. Pemain Brazil yang bermain di Liga Italia. Dida. Dida, apakah Nelson ada? Dida. Survei membuktikan. Woi. Ada. Dida, Milan. Saya. Ya lagi, lanjut. Cafu, apakah Dia ada? lagi ada di gue juga Cafu. Survei membuktikan. Kenapa lu nggak jawab tadi?
Ada. Masa Nilai Ronaldinho 30. nggak ada? Nggak ada. Oke. Kocak. Masih Nggak ada. Emerson Royal yang ada coach. Ini gue yakin. Lu ini jawab. kolom terakhir akan jauh lebih seru. Oke. Lanjut. Oke. Masih lanjut. Mamat. Masih saya ya? Masih Mamat. Oke. Cafu, Ronaldo, Dida. Satu lagi. Aduh. Waktu. Waktu tadi. Coach 5. Justin nggak ada waktu-waktu. 4. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Mana ada Roberto Inter. Carlos? Inter pernah. Oh iya. Apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Koci. Kesempatan Koci kedua nih. Thiago Silva. Thiago Silva. Apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Habis Ya Allah, kesempatan Akbar. Koci. Mamat. Last chance. Lucio. Lucio. Inter treble. Iya. Oh, Lucio. apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Saya udah habis sisa Koci. Padahal masih ada Koci Kakak. sekarang. Udah habis. Udah Dua habis kali. ya. Masih ada kakak. Kakak ya Oh iya, Kakak. Ini Sama? sosok bobo nama Tuhan kalau kayak gini. Sama Michael. Itu dia. Kakak yang miss. Kakak. Oke, poin berapa? Koci Sebelum ingat terakhir? Ronaldinho di Milan tapi nggak Masa ingat kakak. Ronaldinho nggak ada sih? Satu musim doang. Satu atau dua musim doang. Mamat Dan udah tua. 150, Koci 90. Tipis. Beda 60. Tipis. Sekarang saya lagi ya. Oke, betul. Oke. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dan penentuan. Sebutkan 5 pemain terbaik Brazil yang pernah bermain di Barcelona. Ya. Menurut Ya AI, waktu. 1, Weh. 2, 3. Ronaldinho. Ronaldinho, apakah ada survei membuktikan? Adalah Ronaldinho. Wah, sudah. Saya sudah 50 menang. poin. Rivaldo. Apakah dia menang lah. ada Game-game survei yang menang lah. membuktikan? Nomor berapa tuh? Rivaldo. Ya, lanjut. Saya Iya, yang pernah bermain Barcelona. iya. Ronaldo 9. Ronaldo 9 atau R9. Apakah ada Cuman survei setahun. membuktikan? Ada lagi. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? R9 Rivaldo. Udah makan lu, udah Ronaldo menang lah. Udah. Silvinho. 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 Iya, Kita kunci jawabannya. Silvinho, apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Koci. Dani Alves. Ya. Dani Alves. Survei membuktikan. Ada dong. Dan kalau Koci jawab ini, dijamin Koci pasti kalah. Iya nggak kalah lah. Ayo Koci, satu lagi pemain terkenal Koci. Ya Allah. Waktu. Sabar anjing. Ini. 3, 2, 1. Habis. Jawab. Masa nggak tahu yang terkenal? Rafinya. Tapi ya, iya terkenal sih. Iya. Ya, clue-nya terkenal, ya terkenal Iya lah. terkenal, tapi ada ini lebih terkenal maksud gua udah kasih clue. Oke, Rafinya survei membuktikan. Kagak ada. Siapa? Ini habis kan ya? Udah habis dulunya. Saya baru satu kali. Oh, satu kali. Iya. Iya. Mamat, lanjut. Ya, udah kagak di sana udah buka. Iya. Siapa? Neymar kan? Emang udah buka tadi ya? Neymar. Oh ya Survei Neymar, membuktikan. anjing Neymar. Ada itu dia. Dan kali ini Bilang water terkenal break tadi, dimenangkan oleh. Jadi adil dong. Gua kasih clue-nya adil kan? Adil. Dapat. Tapi makanya gua ketawa. Tapi Anda salah kasih clue memang terkenal Rafinha di Iya, sekarang ya. Enggak lah, Neymar. lebih Neymar lah. Neymar. Kok bisa aku nggak pikiran Neymar? Ya, itu dia karena lu Aku saking tadi hampir bencinya sama apa dia, coba? ya kan? Coach, aku hampir jawab apa? Deco. Ya lu Deko. Deko Portugal. Iya. Sama kayak tadi ya Diego Costa. Spanyol Iya, keturunan Spanyol. Brazil. Jorginho juga Itali Brazil ya? Iya. Jorginho. Oke. Poin berapa? Poin terakhir berapa tadi? Tai udah menang lalu pakai Berapa lawan poin-poin berapa? lagi ya. Mamat 250, Koci 110. Wih, Beda luar biasa. 140. Berapa poinnya? Mamat 250. 250, 140. Berarti bedanya Bedanya sangat jauh sekali.
itu kolom itu ya 50, 40, 30. Di job lain aja belum dapat itu. Kasih satu spesial lagi belum dapat. Gaya banget. Emang kalau menang tuh mau apa aja sah, bebas. 4 kali Dapat berturut-turut. anjing kalau Oh, sekali 4 kali lagi. berturut-turut. 4 kali berturut-turut. Gimana nih? luar biasa. Bapak Jamilo. Enggak, udah kelihatan kebiasaan main game. Gue gak ada waktu main game gue. Rafinya tadi harus 100 sih itu poinnya. Rafi. Kakak kita bisa lupa kakak ya. Sobat juga Sporty, lupa. terima kasih. Seru banget untuk episode kali ini. Tadi kita sudah ngebahas tentang kenapa Brazil ini mengalami penurunan kualitas yang sangat drastis sekali. Kalau tadi Coach bilang karena tidak adanya filosofi yang jelas sepak bola Brazil untuk saat ini. Dan Mamat juga tadi menyarankan lebih baik kalau mau instan memakai jasa pelatih dari luar. Karena ini mungkin akan membuka kancah point of view sepak bola di Brazil, terutama mungkin federasinya yang mempunyai Coach bilang tadi pride yang sangat tinggi sekali, sangat besar sekali dengan penta ya. Lokal. Bilangnya penta ya, penta Lokal pret. local pride atau ini trofi bintang 5-nya Coach. Iya. Trofi bintang 5-nya yang selalu diagung-agungkan menjadi juara Piala Dunia 5 kali. Dan itu dia sepak bola Brazil masih menjadi misteri apakah mereka akan mampu bangkit untuk segera kembali menguasai sepak bola dunia atau justru sebaliknya akan terus kembali terpuruk. Semuanya nanti ada di episode berikutnya. Wah, buat kalian yang mau ada komentar, yang mau ada saran, mau ada pertanyaan langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Sport 77 karena versus debat sampai mampus cuma ada Koci dan juga Mamat di sini bareng gua Ibnu Jamilo. Sampai jumpa. Bye.